menyatakan bahwa timnya harus tampil all out dan menang. Dan kali ini kita lihat Pedro Javier mendapatkan instruksi dari luar. Ya. Tembakan tadi dari Luis Peña cukup menarik. Penembak kedua justru Pedro Javier, bukan Ismet maupun Fabiano Rosa Beltran. Sidewar sudah dilakukan oleh Marcus Haris Maulana. Bergerak ke kanan dan ke kiri, berusaha mengecoh konsentrasi dari Pedro Javier. Pedro Javier. Gol kedua ya sangat baik dan dilepaskan ke arah yang sama persis seperti yang tadi dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Ya. Namun Marcus memilih arah bola yang berbeda dengan arah bola sebenarnya. 2-1 Persija unggul. Kita lihat ketenangan. Tendangan yang sangat spektakuler dari Pedro Javier. Ya, speechless Yopi. Sulit untuk bisa kita bicarakan bagaimana mungkin tendangan yang dari jarak 40 meter mungkin seorang penjaga gawang nasional Ferry Tinsulu bisa gagal. Tampak ada underestimate atau menganggap remeh sehingga bola yang kerap sekali bisa membahayakan pertahanan daripada PSPS. Dan ini di menit-menit awal memasuki menit ketiga terbukti bagaimana Robertino Pugliara keluar ke sayap kanan bek kiri pertahanan daripada PSPS memberikan crossing yang begitu memanjakan bagi Pedro Javier. Tetap kalah, dan apabila mereka ingin berusaha untuk mencuri gol, mereka harus lebih berani. Baik sekali setup lagi dari Rudi Setiawan melepaskan Pedro Javier menuju kotak penalti. Pedro Javier. Ada kontak di dalam kotak penalti tadi antara Ramdhani Lestaluhu nampaknya dengan penjaga gawang Vance. Iya, dengan masuknya Rudi Bogal Setiawan memang sangat merepotkan. Kita lihat ya pergerakan pemain mungil ini kerap sekali memberikan performa berbahaya. Ya, sedikit dalam posisi offside tadi nampaknya. Rudi Setiawan kembali crossingnya ataupun umpan terobosan yang sangat cerdik dan hampir saja. Salah satu peluang terbaik yang dimiliki oleh Pedro Javier, tapi sayang tadi gagal dimanfaatkannya. Dan ini merupakan peluang berikutnya ketika terjadi pergumulan di dalam kotak penalti. Dua percobaan dari Pedro Javier, ini dia satu tendangan pertama yang tidak begitu maksimal dan bola kembali ke kakinya. Ini dia tendangan yang berikutnya begitu lemah dan bisa dipasai oleh Kade Wardana. Sepak pojok berikutnya Ismail Sofyan kali ini sudah melakukan dua sepak pojok. Persija Jakarta berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2 dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Manahan Solo. Dan kita harus melihat betapa luar biasa gol yang terjadi di sore hari ini. Iya, kita lihat begitu gampangnya BP melompat dan melakukan heading yang sangat satu Pedro Javier. Kita lihat jumping heading yang begitu baik dilakukan oleh Pedro Javier. Tidak banyak peluang memang yang dimilikinya, namun tendangan sepak pojok yang memberikan kontribusi berbahaya di sektor pertahanan daripada Kade Wardana mampu dieksekusi oleh Pedro Javier dengan heading yang menusuk gawang Kade Wardana. Dan kita lihat bagaimana tadi kesenangan coach Iwan Setiawan untuk gol kedua bagi timnya. Ya, sepak pojok dari Ismail Sofyan akhirnya diselesaikan oleh Pedro Javier untuk mencetak gol yang kedua musim ini. Dan kita lihat bagaimana Pedro Javier memenangi duelnya. Ya, penjagaan yang tidak begitu ketat dari Victor Igbonevo yang terlepas, dan Pedro mendapatkan momen melakukan heading. Kita lihat eksekusi bola-bola mati oleh Ismet memang kerap sekali membahayakan sektor pertahanan lawan, dan ini terjadi sepak pojok, crossing yang begitu baik dan heading dari Pedro Javier begitu berkelas dengan penjagaan ketat, namun dia bisa membaca situasi. Kembali tendangan dari Fabiano Rosa Beltran. Bambang Pamungkas kali ini masih Bambang Pamungkas. Kita lihat kali ini kita saksikan Pedro Javier mendapatkan sebuah peluang emas, tapi ia lebih memilih memantulkan bola terlebih dahulu ke tanah sebelum menyundul langsung ke gawang Jendri Pitoy. Iya, hampir saja kelengahan ini pertahanan dari Persib Bandung harus dibayar mahal dengan heading yang begitu bebas dari Pedro Javier. Maksudnya memantulkan bola, mempersulit Jendri untuk menangkap, namun sayang bola yang masih keluar. Ya, sebuah kesempatan emas, effort yang luar biasa. Kotak penalti. Kali ini Ismail Sofyan mengarah ke tiang jauh, ada Pedro Javier. Lihat apa yang terjadi
menjadi sebuah peluang lagi-lagi, kesempatan mutlak saya kira. Pedro tidak terkawal, tidak terlihat, dapatkan kesempatan bebas, namun sentuhan akhirnya juga masih belum mengarah ke gawang. Kita perhatikan bagaimana Abanda tertarik tujuannya kepada Robertino di sana. Sangat sayang sekali. Ini merupakan sebenarnya set piece yang terencana dari Persija Jakarta. Peluang kali ini Pedro Javier. Kita lihat Pedro Javier. Ya, sedikit ragu-ragu Pedro Javier tadi antara menendang bola ke gawang atau juga memberikan umpan sebenarnya. Padahal jika ia masih mau mengecoh lawan, saya rasa posisi 1 lawan 1 lagi bisa dimenangkan oleh Pedro Javier dengan lebih optimal lagi. Kita lihat posisi yang sangat sempurna sebetulnya untuk mencetak gol. Hampir saja kita lihat gimana Persela Lamongan nyaris kecolok. Rahmat Afandi kembali kepada Pedro Javier, masih Pedro Javier dan 0-2 Persija Jakarta unggul atas Persela Lamongan, dan kali ini Pedro Javier mencantumkan namanya di papan skor dan membuat sorak-sorai di Stadion Willis Madiun untuk para pendukung Persija Jakarta. Iya, terlalu bernafsu. Kita lihat bagaimana pemain Persela untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Sebuah serangan balik yang sangat rapih dilakukan oleh pemain Persija dan membuat Pedro Javier akhirnya berhadapan 1 lawan 1 melawan kiper Khairul Huda, dan dengan sempurna ia mampu melesakkan gol. Kita lihat bagaimana hanya ada 2 pemain dari Persela di lini terbelakang dan berjarak sangat jauh. Jivi Suparno tak terkejar Pedro Javier, tertinggal 1 langkah dia. Pedro Javier mampu memaksimalkan kesempatan keduanya setelah tadi dia gagal mencetak gol dari kesempatan yang justru sebenarnya lebih baik lagi. Gol ketiga dari Pedro Javier ya disambut oleh para penonton. Ini merupakan, dan ini awal dari sebuah gol balasan Persija dari kaki Bambang Pamungkas. Gol dari skema permainan yang cukup baik, long pass ke tiang jauh dan back pass heading oleh Pedro kepada BP cukup baik sehingga akhirnya BP begitu bebas untuk mendapatkan peluang mencetak gol dan BP mampu menyamakan kedudukan. Ini dia setup yang begitu jitu dan memberikan kesempatan bagi Bambang Pamungkas melepaskan tembakan. Ya, satu crossing yang begitu baik dari sektor kiri, di mana kita lihat di sini Octavianus melihat celah. Pedro Javier berdiri begitu bebas, namun sayang sekali headingnya tidak begitu maksimal dan bola tidak bisa mengarah ke gawang di saat memang Aka sudah salah mengantisipasi. Ya, umpan yang sudah sangat baik. Namun sayang sekali kita lihat heading yang dilakukan oleh Pedro masih kembali belum mengarah ke gawang. Ahmad Kurniawan masih menunggu. Dan mungkin inilah yang dikeluhkan oleh beberapa jakmania yang melihat bahwa Pedro Javier ketika mendapatkan peluang tidak bisa membuahkan gol demi gol. Persija Jakarta, sebuah long ball ditujukan kepada Pedro Javier nampaknya. Sebuah kesalahan dari Robi tadi. Dapat diantisipasi bola oleh Pedro Javier, masuk kotak penalti kali ini. Pedro Javier Vazquez, tembakan kencang masih dapat diblok oleh Agung Skor masih sama ketat 0-0 dan lagi sebuah kesalahan dari Emron. Pedro Javier dan nampaknya penalti. Oh, menarik. Keputusan apa yang akan diambil? Ya, untuk kali kedua kemungkinan betul. Di sini saya melihat bahwa memang mungkin wasit Jumadi sudah melihat karakter dari seorang Pedro yang kerap sekali melakukan diving. Pertama tadi kita lihat juga ada diving yang dilakukan oleh Pedro dan itu dekat dengan berdirinya Jumadi, dan sekarang kembali kita lihat di sini apakah memang anggapan dari Jumadi dia melakukan diving memang lihat satu keputusan dengan memberikan kartu kuning, dan tentu juga Pedro juga harus sedikit menahan diri untuk tidak selalu melakukan diving. Ya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena sepintas saja terlihat nampaknya terjadi kontak antara Robi dengan Pedro yang sudah terlepas tadi. Cukup mengherankan apabila Pedro melakukan diving, sudah terlepas. Kita lihat. Ya, nampaknya memang sedikit terkena mungkin, namun juga Pedro melebih-lebihkan jatuhnya tadi. Ini di tayangan ulang yang mungkin lebih jelas, Pe. Ya, menurut saya ini cepat sekali serangan balik Pedro Javier Vazquez coba melewati Pierre kali ini. Ya, gagal Pierre. Lagi-lagi Pierre iya, keteteran. Nutmeg yang luar biasa Pedro Javier Vazquez dapat diamankan dengan bantuan Hamka Hamzah. Cukup mengejutkan apa yang diperagakan oleh Pierre beberapa kali. Betul. Tinggal mengamankan bola, justru dia berubah pikiran tadi.
Iya, ini Pierre juga saya kira agak lupa bahwa dia tidak lagi segesit 3-4 tahun lalu ketika bersama Persija dan juga Arema. Dia memaksakan untuk duel 1 lawan 1 dengan Pedro. Dan ini untuk Tekan-tekannya baik sekali kali ini Pedro Javier Vazquez. One on one, Javier Vazquez. Tembakan langsung dari Pedro Javier Vazquez tadi. Masih tepat mengarah ke pelukan dari Joyce Solongan. sebuah umpan yang sangat imajinatif saya kira tadi dari Bambang melihat pergerakan tanpa bola dari Pedro. Namun sayang sekali Pedro tidak cukup sabar untuk misalnya mencoba mengecoh Pierre Jangka yang tampak sudah. Oh, baik sekali Robertino. Oh, ya, hampir saja kita lihat di sini bagaimana kerjasama antara Robertino dan juga Rahmat Afandi diakhiri dengan tendangan yang begitu keras atau Pedro Javier. Di sini kita lihat tendangannya dan masih mampu diblok oleh Imade Wirawan yang sudah sepertinya tahu menutup sudut sempit yang diincar oleh Pedro. Benteng hidupnya dengan baik. Ada Labunovic dan juga tampaknya Pedro Javier. Langsung kencang dan merobek gejala dari Imade Wirawan. Upaya spektakuler dari Pedro Javier Vazquez. 1-0 Persija Jakarta. Ya, Pedro menjawab kritikan dari setiap orang yang mengatakan bahwa Pedro tidak bisa mencetak gol lagi. Dan kita lihat di sini satu peluang sepak atau kita tahu set piece yang diambil oleh Pedro, tendangan yang begitu keras menusuk gawang atas dari Imade Wirawan. Saya pikir satu gol yang cukup luar biasa. Di saat ini kita juga tahu juga gol ini bisa akan mengangkat motivasi para pemain Persija untuk memenangkan pertandingan. Keras sekali. Pam, kita lihat menusuk pojok kanan gawang daripada Imade Wirawan. Bola bergerak, bola deras dengan backlist yang tepat tadi dari Pedro Javier. Nampaknya kena sedikit defleksi dari salah seorang pemain Persita Balikpapan, membuat tidak bisa ditangkap tadi upaya dari Pedro Javier Vazquez. Dan ini dia Coach Iwan diblok oleh Imade Wirawan lagi-lagi. Belum berakhir peluang dan Ismet Sofyan. Oh, betul tiang gawang terlepaskan Pedro Javier Vazquez. Rebound yang sempurna merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Persija Jakarta. Ya, kita melihat di sini sepertinya Persija mendapatkan momen untuk bisa mendapatkan kemenangan kembali di lapangan atau di kandangnya sendiri. Ya, diawali dengan tendangan mengarah ke tiang jauh dari Ismet yang tidak bisa dimaksimalkan ditangkap dengan baik oleh Imade Wirawan dan bola memantul mengenai misar gawang. Di saat bersamaan kita lihat bagaimana Pedro yang datang dengan begitu gampangnya bisa menceploskan bola ke gawang akan menambah rekor bahwa Persiba tidak pernah bisa menang di kandang Persija tadi. Gol kedua bagi Pedro pada hari ini seakan membuktikan dan membungkam para kritikus. Pedro Javier Vazquez menciptakan lagi-lagi gol kedua kali ini dan sebuah upaya spekulatif dari Ismet Sofyan membentur tiang gawang. Iya, bermaksud untuk membuang bola dan ini paham kita lihat begitu gampang Pedro untuk bisa menceploskan bola ke gawang, bermaksud untuk membuang bola dan kita lihat begitu licinnya memang mungkin bola sehingga akhirnya tidak mengenai dengan maksimal dari tangan Imade. Ya, Tomislav Labunovic tadi yang melepas Pedro Javier Vazquez begitu saja, melepaskan pemain yang satu ini untuk melepaskan tembakan yang tajam dan jeger. Bambang, Pedro dan juga Fandi Ramdhani kembali Pedro Javier, tembakan dari Bambang Pamungkas tadi. Dan ini dia upaya heading dari Pedro Javier Vazquez tadi. Ya, banyak memang peluang untuk bisa mencetak gol babak kedua ini oleh Persija, namun tambahan 2 gol saja.